Saudara-saudara, pernahkah panjenengan semua mendengar sebuah tempat yang dari luar tampak biasa saja, tapi ternyata menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding? Di daerah Blitar, Jawa Timur, ada sebuah peternakan babi yang bagi orang luar kelihatannya hanya usaha ternak biasa, dengan pagar besi tinggi dan suara lengkingan babi yang sesekali terdengar sampai jalan desa. Namun, di balik pagar itu, tersimpan sebuah misteri gelap yang kelak akan mengguncang masyarakat sekitar. Peternakan ini dimiliki oleh seorang lelaki paruh baya bernama Pak Suroyo. Orang kampung mengenalnya sebagai sosok yang tenang, sering tampil sederhana dengan sarung dan kopiah, suka menyapa dengan suara pelan ketika singgah di warung kopi desa. Sekilas, tidak ada yang aneh. Bahkan sebagian orang menyebutnya dermawan, karena ia membuka lapangan kerja bagi para perempuan janda yang kehilangan suami dan sedang kesulitan hidup. Kasihan janda-janda itu, mereka butuh nafkah. Begitu alasan yang sering ia ucapkan. Awalnya, masyarakat menilai langkah ini sebagai kebaikan hati. Bukankah jarang ada orang yang mau menolong janda-janda miskin? Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang janggal mulai dirasakan warga. Satu persatu para pekerja perempuan di peternakan itu menghilang begitu saja. Awalnya dianggap wajar mungkin pindah kerja, mungkin menikah lagi, tetapi semakin lama, semakin jelas ada yang tidak beres. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada satupun yang pernah kembali untuk sekadar menyapa. Seolah-olah mereka ditelan bumi. Dan yang lebih mengerikan, semua yang hilang itu adalah janda. Mengapa hanya janda yang menjadi korban? Pertanyaan itu perlahan tumbuh di hati warga desa, tapi tak seorang pun berani menyingkap tabirnya. Musim kemarau tahun 2022, suasana desa sekitar peternakan terasa panas dan kering. Dari kejauhan, hamparan ladang tebu dan suara gamelan dari hajatan warga menyatu dengan riuh ayam dan kambing. Hidup tampak damai, seakan tidak ada yang perlu dicemaskan. Tetapi di balik ketenangan desa, ada satu tempat yang membuat orang selalu berbicara dengan suara pelan, seolah takut terdengar makhluk gaib. Peternakan babi milik Pak Suroyo. Sebuah tempat yang kelak menjadi pusat penyelidikan besar, sekaligus mengungkap kejahatan yang tak pernah diduga. Saudara-saudara, setelah kita mengenal sekilas tentang peternakan babi di Blitar itu, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari usaha lain. Jika biasanya pengusaha lebih memilih pekerja muda yang kuat, sehat, dan mudah diarahkan, Pak Suroyo justru mempunyai cara unik dan ganjil. Ia hanya menerima pekerja perempuan yang berstatus janda. Tidak ada laki-laki, tidak ada gadis remaja, tidak ada suami istri. Semuanya harus janda. Awalnya, orang kampung menganggap ini sebagai bentuk kepedulian. Mereka melihat Suroyo sebagai lelaki yang berhati lembut, ingin menolong orang-orang yang kehilangan sandaran hidup. Janda itu butuh pekerjaan, kasihan kalau tidak ada yang mau menerima mereka. Begitu ucapan Suroyo kepada seorang tetangga di warung kopi. Kata-kata itu terdengar masuk akal. Bukankah di desa, janda sering dipandang lemah, rentan, bahkan kadang menjadi bahan gosip? Maka ketika ada orang yang mau memberi mereka pekerjaan, tentu dianggap mulia. Para janda yang datang bekerja bukan hanya dari Blitar saja. Ada yang dari Demak, Pekalongan, bahkan sampai Cilacap. Mereka datang dengan membawa harapan, meninggalkan anak atau orang tua di kampung. Tawaran kerja itu memang menggoda. Ada makan, ada tempat tinggal sederhana, dan gaji bulanan yang lumayan dibandingkan kerja serabutan di desa. Bagi perempuan yang sedang berjuang sendiri, tawaran itu terasa seperti berkah dari langit. Di awal-awal, mereka merasa beruntung. Pekerjaan memang berat, membersihkan kandang, memberi pakan, dan mengurus ratusan babi. Bau kandang menyengat, suara hewan itu membuat telinga sakit. Tapi setidaknya ada kepastian makan dan gaji. Di malam hari, mereka tidur di barak-barak sederhana. Kasur tipis berjejer, sambil berbagi cerita. Ada yang bercerita tentang anak di kampung, ada yang mengenang suami yang telah tiada, ada pula yang membisikkan harapan agar bisa menabung untuk masa depan. Tetapi, saudara-saudara, di balik semua itu, ada kejanggalan yang pelan-pelan mulai dirasakan orang luar. Mengapa harus janda? Mengapa tidak ada pekerja lain? Pertanyaan ini tidak pernah dijawab jelas oleh Pak Suroyo. Ia hanya mengulang alasan yang sama, ingin menolong yang malang. Namun, di balik logika itu, ada sesuatu yang tidak diucapkan. Janda, terutama yang datang dari luar daerah, lebih mudah dikendalikan,
Mereka jarang punya kerabat dekat di sekitar, jarang ada yang menengok, dan kondisi hidup membuat mereka tidak punya banyak pilihan selain bertahan. Mereka bekerja dalam diam, tidak banyak bertanya, dan jikapun hilang, orang hanya menganggap mereka pindah ke tempat lain. Inilah titik lemah yang tidak disadari oleh masyarakat desa saat itu. Seorang pedagang sayur keliling, Bu Tatik, adalah salah satu orang pertama yang curiga. Ia sering melihat wajah-wajah baru datang ke peternakan, janda-janda yang penuh harapan ketika pertama kali membeli cabai, bawang, atau lauk di warungnya. Namun, anehnya, beberapa bulan kemudian, wajah-wajah itu lenyap, tidak ada pamit, tidak ada kabar. Hilang begitu saja. Bu Tatik mulai bertanya-tanya, kalau mereka pulang kampung, mestinya ada yang nitip pesan, atau setidaknya ada kabar. Ini kok tidak ada sama sekali. Cerita itu hanya beredar dari mulut ke mulut. Sebagian warga masih menganggap biasa, sebagian lagi mulai resah. Namun, karena mereka sendiri sibuk dengan sawah dan keluarga, rasa penasaran itu hanya jadi bahan obrolan singkat di warung kopi. Tidak ada yang sungguh-sungguh berani mencari tahu. Lagi pula, Pak Suroyo masih dikenal ramah, sopan, bahkan kadang memberi bantuan untuk acara desa. Jadi, siapa yang tega menuduh? Saudara-saudara, disinilah letak misterinya. Rekrutmen janda yang semula tampak penuh kebaikan hati, perlahan-lahan berubah menjadi pola mencurigakan. Satu demi satu perempuan itu masuk ke pagar tinggi peternakan, bekerja beberapa bulan, lalu hilang tanpa jejak. Tak ada satupun yang kembali untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Warga desa hanya bisa bergumam, aneh, ya. Cepat sekali berganti orang di situ. Baru kenal, sudah hilang. Tetapi gumaman itu berhenti di meja warung kopi, tidak pernah sampai ke telinga aparat. Peternakan besar itu tetap berdiri, tetap ramai dengan suara babi, dan tetap dijaga rapat dari pandangan dunia luar. Dan di balik setiap wajah janda yang masuk ke sana, tersembunyi pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah mereka benar-benar mendapat kehidupan yang lebih baik, atau justru masuk ke dalam lingkaran bahaya yang mematikan? Saudara-saudara, dari luar, peternakan babi milik Pak Suroyo di Blitar itu tampak biasa saja. Setiap pagi terdengar suara pekerja menyapu halaman, mencuci ember, dan menyiapkan pakan. Dari kejauhan, orang hanya melihat aktivitas wajar. Asap tipis mengepul dari dapur, deru mesin kadang terdengar, dan suara babi saling bersahutan. Namun, di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan menciptakan tanda tanya besar para pekerja janda yang datang satu persatu, lalu menghilang tanpa jejak. Pada awalnya, masyarakat tidak begitu memperhatikan. Mereka melihat wajah baru, janda dari luar daerah, masuk ke peternakan. Sebulan 2 bulan, perempuan itu masih terlihat berbelanja ke warung, menyapa penduduk desa dengan ramah. Tetapi, kemudian, entah bagaimana, tiba-tiba saja ia tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang mengira ia mungkin pulang kampung atau sudah menikah dengan pria lain. Namanya juga janda, pasti ada yang melamar. Begitu bisik seorang ibu di pasar. Ucapan itu seolah menutup rasa penasaran, membuat semua tampak masuk akal. Namun, semakin lama, semakin banyak yang hilang. Bukan satu, bukan dua, tapi belasan. Semua dengan pola yang sama, datang dengan penuh harapan, bekerja keras, lalu tiba-tiba lenyap, tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan tidak ada yang sekadar berpamitan kepada teman sesama pekerja atau tetangga warung. Seolah-olah mereka ditelan bumi. Bu Tatik, pedagang sayur keliling yang sering berjualan ke area dekat peternakan, menjadi saksi perubahan ini. Ia masih ingat wajah seorang janda dari Pekalongan yang rajin membeli bawang merah darinya, tersenyum manis setiap kali menawar harga. Namun, setelah beberapa bulan, wajah itu tak pernah terlihat lagi. Begitu juga dengan seorang perempuan asal Tegal yang sering membeli cabai dalam jumlah banyak. Hilang begitu saja, tanpa jejak. Kalau memang pulang kampung, pasti ada yang nitip pesan atau pamit, gumam Bu Tatik dengan alis berkerut. Di warung kopi desa, para lelaki mulai membicarakan hal itu, tapi hanya sebatas bahan obrolan. Mungkin sudah dapat kerjaan lebih enak di kota, kata seorang bapak. Atau mungkin menikah lagi, siapa tahu, sahut yang lain sambil menyeruput kopi hitam. Suara mereka pelan, seolah takut didengar orang yang salah. Sebagian bahkan tertawa getir,
berusaha menganggap enteng. Padahal dalam hati mereka ada rasa tidak nyaman. Saudara-saudara, yang membuat keadaan semakin mencekam adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun yang pernah kembali. Tidak ada kabar lewat surat, tidak ada telepon, tidak ada kunjungan. Padahal, biasanya para janda ini selalu menyisihkan sedikit uang untuk anak atau orang tua di kampung. Awalnya mereka rajin mengirim, tapi begitu hilang, kiriman itu berhenti total. Dari sisi keluarga, tentu kebingungan mulai tumbuh. Bayangkanlah, seorang ibu di Demak yang menunggu kabar dari anaknya, seorang kakak di Pekalongan yang menanti transfer bulanan, atau seorang anak kecil di Cilacap yang setiap malam bertanya kapan ibunya pulang. Semua menunggu, semua berharap, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin panjang. Di sekitar peternakan, suasana mulai terasa aneh. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara mesin keras dari arah bangunan yang disebut dapur pakan. Ada pula yang mencium bau menyengat di malam hari, berbeda dengan bau biasa dari kandang babi. Tapi ketika ditanya, Pak Suroyo selalu punya jawaban. Itu mesin pakan, biasa kalau malam saya pakai. Bahaya kalau pekerja lain ikut masuk. Jawaban itu diterima begitu saja, meski dalam hati beberapa orang merasa ada yang tidak wajar. Seiring waktu, bisik-bisik di pasar dan warung kopi makin sering terdengar. Anak-anak muda bahkan mulai menjadikan peternakan itu sebagai bahan candaan. Hati-hati kalau lewat situ, nanti disedot Pak Suroyo. Kata-kata itu membuat orang tertawa, tapi juga bergidik. Karena di balik candaan, tersimpan rasa takut yang sebenarnya. Saudara-saudara, hilangnya para janda ini bukanlah hal biasa. Polanya jelas, dan rasa penasaran pelan-pelan berubah menjadi kecurigaan. Namun, masalahnya, siapa yang berani melapor? Siapa yang cukup berani menantang seorang pengusaha yang tampak dermawan, yang masih dihormati sebagian warga desa? Maka, untuk sementara, misteri itu dibiarkan menggantung di udara Blitar. Suara babi tetap terdengar, sawah tetap digarap, hajatan desa tetap meriah. Tapi di hati beberapa orang, terutama mereka yang pernah dekat dengan para janda yang hilang, ada satu pertanyaan yang tak bisa mereka hapus. Kemana perginya mereka semua? Saudara-saudara, kehidupan di desa dekat peternakan babi milik Pak Suroyo pada dasarnya tenang. Pagi hari orang sibuk ke sawah, siang hari terdengar suara lesung menumbuk padi, dan sore hari anak-anak bermain layangan di jalan tanah. Malam hari, biasanya warga berkumpul di warung kopi, membicarakan harga gabah, kabar hajatan, atau sekadar berbagi cerita ringan. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, ada satu topik yang tak pernah absen dalam setiap obrolan. Hilangnya para janda di peternakan itu. Awalnya, orang masih berusaha menutup mata. Ah, mungkin sudah dapat jodoh baru, kata seorang ibu sambil menata sayur di pasar pagi. Namanya juga janda. Kalau ada yang melamar ya ikut saja, tambah yang lain dengan nada setengah bercanda. Ada juga yang berkata, mungkin sudah bosan kerja di situ, lalu pindah ke kota cari kerja lebih enak. Semua penjelasan itu terdengar masuk akal. Hidup memang penuh perubahan, dan pindah kerja bukanlah hal aneh. Tetapi semakin lama, semakin banyak yang hilang, dan tidak ada satupun yang kembali. Inilah yang membuat hati warga mulai bergetar. Tidak ada kabar lewat surat, tidak ada telepon, tidak ada sekadar titipan pesan untuk teman dekat, seakan mereka lenyap tanpa jejak. Dari situlah muncul bisik-bisik di antara warga. Di warung kopi, seorang bapak berbisik kepada temannya, "Kamu sadar tidak? Pekerja di peternakan itu cepat sekali berganti. Baru kenal sebentar, tahu-tahu hilang." Temannya mengangguk pelan, lalu menjawab, "Saya juga heran. Tapi siapa yang berani tanya langsung ke Pak Suroyo? Orangnya kan dikenal baik, suka bantu acara desa." Percakapan itu berlangsung dengan suara pelan, nyaris seperti rahasia. Bu Tatik, pedagang sayur keliling, termasuk yang paling sering bersuara. Ia melihat langsung wajah-wajah para janda yang datang dengan penuh harapan, lalu menghilang begitu saja. Kalau memang pulang kampung, mestinya pamit, atau minimal nitip pesan. Ini tidak ada sama sekali, ujarnya dengan nada resah di pasar. Beberapa orang mengangguk, tapi banyak yang hanya diam. Mereka takut dianggap suka mengada-ada, apalagi menuduh orang yang masih punya nama baik di mata desa. Malam hari, di pos ronda, cerita itu kembali muncul. Anak-anak muda bercanda, "Jangan coba-coba lewat depan peternakan kalau malam, nanti disedot jadi pakan babi." Ucapan itu membuat semua tertawa,
Tapi tawa mereka terdengar getir. Sebab, di balik lelucon itu, tersimpan rasa takut yang tak berani diucapkan terang-terangan. Sementara itu, di dalam hati beberapa ibu-ibu, kecurigaan semakin kuat. Mereka mengingat wajah-wajah yang pernah berbelanja di warung, menyapa dengan ramah, lalu tiba-tiba lenyap. Orang-orang itu baik, tidak mungkin pergi begitu saja tanpa kabar, gumam seorang ibu tua sambil mengipas arang di tungku. Kata-kata itu seolah menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak orang, meski tidak semua berani mengakuinya. Saudara-saudara, disinilah sebuah fenomena khas desa terlihat jelas, antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Warga sebenarnya sadar ada sesuatu yang tidak beres, tapi karena sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan karena takut menyinggung sosok yang dianggap dermawan, mereka memilih diam. Mereka lebih suka membicarakan dengan suara pelan di pasar atau warung kopi ketimbang melangkah ke kantor polisi untuk melapor. Peternakan itu tetap berdiri megah di ujung desa. Dari luar hanya tampak pagar tinggi, pintu besi kokoh, dan suara babi yang terdengar sampai jalan. Tapi bagi warga, pagar itu kini seperti tembok misteri, menyembunyikan rahasia yang menakutkan. Setiap kali seseorang menyebut nama Pak Suroyo, orang lain spontan menundukkan suara, seolah takut ada telinga tak terlihat yang mendengarkan. Dan semakin banyak bisik-bisik beredar, semakin kuat pula rasa merinding di hati warga. Mereka tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di balik pagar tinggi itu. Tapi satu hal jelas, sesuatu yang tidak wajar sedang berlangsung di peternakan Pak Suroyo. Saudara-saudara, dari sekian banyak janda yang pernah masuk ke peternakan milik Pak Suroyo, ada satu nama yang hingga kini masih lekat di ingatan warga sekitar, Siti Mulyani. Ia adalah seorang janda muda asal Demak, yang nasibnya tragis, membuat kisah ini semakin mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Siti baru berusia 30 tahun ketika suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja di sebuah pabrik. Kepergian sang suami meninggalkan 2 anak kecil yang masih membutuhkan perhatian, serta seorang ibu tua, Bu Karsimah, yang ikut membantu mengurus cucu-cucunya. Kehidupan Siti berubah drastis. Dari seorang ibu rumah tangga biasa, ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Awalnya, Siti mencoba bertahan dengan pekerjaan serabutan. Ia mencuci pakaian tetangga, membantu berjualan di warung kecil, bahkan membuat kue sederhana untuk dijual keliling. Namun, penghasilannya tidak pernah cukup. Anak-anak butuh biaya sekolah, makan sehari-hari harus tetap ada, sementara hutang mulai menumpuk. Dalam keputusasaan itu, tawaran bekerja di Blitar datang seperti secercah harapan. Ada orang suruhan Pak Suroyo yang mengatakan kalau butuh kerja, datang saja ke peternakan. Ada tempat tinggal, ada gaji, dan semua kebutuhan dijamin. Bagi Siti, tawaran itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Meski ibunya sempat menahan, ia tetap berangkat. Tenang Bu, saya hanya ingin bekerja sebentar, kumpulkan uang, lalu pulang. Anak-anak tetap saya titipkan sama ibu, katanya sambil mengelus rambut kedua anaknya, Aisyah dan Ahmad, sebelum naik bus menuju Blitar. Ketika pertama kali tiba di peternakan, Siti sempat merasa lega. Pak Suroyo menyambutnya dengan ramah, berbicara pelan, seolah penuh pengertian. Saya tahu hidupmu berat, Nak. Di sini kamu bisa bekerja dengan tenang. Anggap saja rumah sendiri. Yang penting rajin, insya Allah semua kebutuhanmu tercukupi, ujarnya. Kata-kata itu membuat Siti merasa sedikit lebih ringan, seakan ada orang yang benar-benar peduli pada nasibnya. Hari-hari awal bekerja memang berat. Bau kandang menyengat, suara babi membuat kepala pusing, dan pekerjaan fisik menguras tenaga. Namun, Siti tetap bertahan. Setiap kali menerima gaji bulanan, ia segera mengirim sebagian ke Demak. Wajah kedua anaknya selalu terbayang dalam ingatan. Baginya, semua lelah itu sepadan jika bisa membuat anak-anak tetap sekolah dan perut mereka tidak kosong. Siti juga dikenal ramah oleh warga sekitar. Ia sering mampir ke warung kecil untuk membeli cabai, bawang, atau kebutuhan sehari-hari. Bu Tatik, pedagang sayur, masih ingat betul senyum Siti ketika menawar harga. Orangnya sopan sekali, selalu bilang terima kasih, kenangnya. Warga desa mulai terbiasa melihat wajah Siti yang bersahaja. Namun, semua itu berubah setelah beberapa bulan. Tiba-tiba saja, Siti tidak pernah muncul lagi. Warung-warung yang biasanya ia kunjungi menjadi sepi tanpa senyumnya. Bu Tatik, yang terbiasa menjual sayur padanya, mulai merasa aneh. Biasanya tiap minggu beli cabai atau bawang, kok sudah sebulan lebih tidak kelihatan, gumamnya.
Dari situlah cerita tentang hilangnya Siti mulai menyebar. Di Demak, Bu Karsimah semakin gelisah. Sudah lebih dari 3 bulan ia tidak menerima kabar dari anaknya. Telepon tidak bisa dihubungi. Surat kecil yang dikirim cucunya tidak pernah dibalas. Malam-malamnya dihabiskan dengan doa dan tangisan. Ia mengenal betul anaknya. Siti bukan tipe perempuan yang akan pergi begitu saja tanpa kabar, apalagi meninggalkan 2 anak kecil. Saudara-saudara, hilangnya Siti Mulyani menjadi titik balik. Jika sebelumnya warga hanya menganggap hilangnya para janda sebagai hal biasa, kali ini rasa curiga mulai menguat. Siti dikenal ramah, sederhana, dan tidak punya alasan untuk menghilang begitu saja. Tetapi, jejaknya benar-benar terputus setelah bekerja di peternakan Pak Suroyo. Dan sejak hari itu, nama Siti Mulyani menjadi simbol dari misteri besar di Blitar. Hilangnya ia bukan sekadar kabar burung, melainkan luka yang nyata bagi seorang ibu tua yang menunggu, 2 anak kecil yang merindukan ibunya, dan sebuah desa yang pelan-pelan mulai sadar bahwa ada rahasia gelap di balik pagar tinggi peternakan itu. Saudara-saudara, seorang ibu punya naluri yang jarang salah. Meski dunia berkata mungkin baik-baik saja, hati seorang ibu bisa menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Begitulah yang dialami oleh Bu Karsimah, ibu dari Siti Mulyani. Awalnya, ia mencoba menenangkan diri. Siti sempat rajin menelepon setiap minggu, menceritakan tentang pekerjaan di peternakan meski berat. Namun, lama-kelamaan, telepon itu semakin jarang. Dari seminggu sekali, menjadi sebulan sekali, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Setiap kali anaknya berkata, "Bu, sinyalnya susah." Bu Karsimah masih berusaha percaya. Tetapi ketika sudah lebih dari 3 bulan tanpa kabar, hatinya tidak bisa lagi berbohong. Ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia duduk di kursi kayu tua di ruang tamu rumahnya di Demak, menatap foto Siti yang tersenyum bersama kedua anaknya. Air mata menetes diam-diam. Aisyah dan Ahmad, cucu-cucunya, sering bertanya, "Nenek, kapan ibu pulang?" Pertanyaan polos itu terasa bagai pisau menusuk dada. "Sebentar lagi, Nak. Ibu pasti pulang," jawabnya lirih, meski dalam hati ia diliputi ketakutan. Akhirnya, ia membuat keputusan. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus pergi mencari Siti. Suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk cucunya, ia mengemasi pakaian dalam sebuah tas kecil. Uang tabungan seadanya ia simpan rapat. Dengan langkah berat, ia menitipkan Aisyah dan Ahmad kepada tetangga yang bisa dipercaya. Lalu ia berangkat menuju terminal bus dengan tekad bulat, mencari anaknya. Apapun yang terjadi, perjalanan ke Blitar terasa panjang. Di bus yang penuh sesak, Bu Karsimah duduk sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Matanya menerawang keluar jendela, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Di mana sebenarnya Siti sekarang? Masih hidupkah ia? Hatinya berulang kali berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia sendirian." Sesampainya di terminal Blitar, Bu Karsimah bertanya pada orang-orang tentang arah ke peternakan babi milik Pak Suroyo. Tidak banyak yang tahu, karena letaknya memang jauh dari keramaian. Akhirnya, ia menyewa ojek motor, menempuh jalan tanah yang berdebu, melewati ladang tebu dan kebun singkong. Jantungnya berdegup kencang setiap kali motor berguncang di jalan berbatu. Ketika tiba di depan gerbang besi tinggi itu, langkahnya terhenti. Bau kandang langsung menusuk hidung. Suara babi bercampur dengan deru mesin dari dalam. Pagar kawat berduri mengelilingi, membuat tempat itu tampak seperti benteng. Dengan tangan gemetar, Bu Karsimah mengetuk pintu. Tak lama, seorang lelaki paruh baya muncul. Wajahnya teduh, senyumnya tipis. Dialah Pak Suroyo. "Ada apa, Bu?" tanyanya lembut. Dengan suara bergetar, Bu Karsimah menjawab, "Saya ibunya Siti Mulyani. Anak saya kerja di sini. Sudah lama tidak ada kabar, jadi saya datang mencari." Ekspresi Pak Suroyo sempat berubah sepersekian detik, lalu kembali tenang. "Oh, Siti ya. Dia sudah tidak kerja di sini. Katanya, ada lelaki baik dari Jakarta yang melamarnya. Mereka pergi bersama. Bahkan, saya kasih ongkos tambahan. Saya kira dia sudah pamit ke keluarga." Mendengar itu, Bu Karsimah terdiam. Kata-kata Suroyo terdengar masuk akal, tapi hatinya menolak percaya. Ia tahu anaknya. Siti tidak mungkin menikah tanpa kabar, tidak mungkin meninggalkan kedua anaknya begitu saja. Meski demikian,
Wajah Pak Suroyo begitu meyakinkan. Ia bahkan mempersilahkan Bu Karsimah masuk, menawarkan segelas teh, dan menanyakan kabar cucu-cucu dengan ramah. Semua itu membuat Bu Karsimah semakin bingung. Malam itu, Bu Karsimah pulang ke penginapan kecil dengan hati yang hancur. Kata-kata Pak Suroyo berulang kali terngiang di telinganya, tapi firasatnya tetap berkata lain. Ia sadar, kalau hanya berhadapan seorang diri dengan lelaki itu, ia tidak akan pernah menemukan jawaban. Dan disitulah tekadnya semakin bulat. Bu Karsimah tidak akan berhenti. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi demi anaknya, ia siap melangkah lebih jauh. Sebuah langkah yang kelak akan membuka tabir gelap di balik pagar tinggi peternakan Pak Suroyo. Saudara-saudara, pertemuan antara Bu Karsimah dan Pak Suroyo di depan gerbang peternakan itu menjadi titik penting dalam kisah ini. Dengan wajah tenang, Suroyo menyampaikan cerita yang tampak manis, seolah ingin menenangkan hati seorang ibu yang sedang gelisah. Namun, di balik kata-katanya yang lembut, tersimpan kebohongan yang kelak akan terbongkar. Anak panjenengan, Siti, sudah tidak kerja di sini, Bu, ucap Suroyo dengan nada pelan. Katanya dia ketemu lelaki baik dari Jakarta. Orangnya mapan. Katanya mau menikah. Siti kelihatan bahagia sekali waktu cerita. Saya pun ikut senang. Bahkan saya kasih sedikit uang tambahan untuk ongkos perjalanannya. Kalimat itu disampaikan dengan senyum tipis. Seolah-olah yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran murni, tanpa beban. Bagi orang awam, mungkin kata-kata itu cukup meyakinkan. Bahkan, bagi sesaat, Bu Karsimah sempat terdiam. Hatinya gamang. Apakah benar anaknya pergi menikah? Namun, saudara-saudara, seorang ibu mengenal anaknya lebih dari siapapun. Bu Karsimah tahu betul bahwa Siti tidak akan pernah pergi tanpa pesan, tidak akan menikah tanpa memberi kabar, apalagi meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil. Tidak mungkin, batinnya berbisik. Meski begitu, ia tetap menjaga sikap. Ia menerima tawaran teh dari Pak Suroyo, duduk di kursi bambu di ruang tamu sederhana peternakan itu. Dari balik jendela, ia bisa mendengar suara mesin berderu di kejauhan. Bau menyengat menusuk hidung, berbeda dengan bau biasa kandang babi. Ia melirik sekilas, tapi segera mengalihkan pandangan, takut menimbulkan kecurigaan. Suroyo berbicara tenang, menanyakan kabar cucu-cucu Siti, seolah-olah ia benar-benar peduli. Semoga mereka sehat ya, Bu. Kalau ada rejeki, pasti Siti akan kirim kabar, katanya sambil menatap dengan mata setengah menyipit. Kalimat itu terdengar ramah, tapi bagi Bu Karsimah justru membuat hatinya semakin berat. Setelah berpamitan, Bu Karsimah berjalan pulang dengan langkah gontai. Malam itu, di kamar penginapan kecil, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Suroyo terus berputar di kepalanya. Siti sudah menikah. Siti bahagia, tapi hatinya menolak. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu. Bayangan wajah Siti saat terakhir berpamitan muncul kembali. Anaknya mencium tangannya, menitipkan anak-anak, lalu berkata dengan suara tegar, Bu, saya berangkat ya. Doakan saya bisa kerja dengan baik, supaya anak-anak bisa sekolah. Itu adalah janji seorang ibu kepada keluarganya. Tidak mungkin janji itu dilanggar begitu saja. Bu Karsimah merasakan firasat yang semakin kuat. Ada rasa dingin yang merambat ke tubuhnya setiap kali ia mengingat tatapan mata Suroyo. Senyum tipisnya bukanlah senyum ketulusan, melainkan senyum yang menyembunyikan sesuatu. Naluri seorang ibu berkata, Siti tidak pernah pergi dengan lelaki manapun. Ia masih ada di balik pagar tinggi itu. Entah dalam keadaan seperti apa. Keesokan harinya, ia mencoba bertanya kepada beberapa warga sekitar. Namun jawabannya selalu sama. Mereka tidak tahu. Ada yang hanya mengangkat bahu. Ada yang menunduk enggan bicara. Beberapa bahkan memberi nasihat. Sudahlah, Bu. Jangan ikut campur urusan orang. Berat nanti akibatnya. Kalimat itu membuat hati Bu Karsimah semakin perih. Bagaimana bisa seorang ibu diminta untuk diam, sementara anaknya menghilang tanpa jejak? Ia sadar, melawan sendirian tidak mungkin, tapi menyerah juga bukan pilihan. Saudara-saudara, malam itu ia berdoa lama sekali. Tangannya terangkat tinggi, air matanya menetes deras. Ya Allah, jika benar anakku masih ada, tunjukkan jalannya. Jika dia dalam bahaya, tolonglah dia. Jangan biarkan kebenaran terkubur. Doa itu keluar dari hati yang paling dalam. Doa seorang ibu yang tidak mengenal kata lelah. Dan dari doa itulah sebuah tekad baru lahir.
Bu Karsimah memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia sadar, jika hanya mengandalkan dirinya, kebenaran tidak akan pernah terbongkar. Maka ia berjanji pada diri sendiri, esok ia akan pergi ke kantor polisi. Ia akan melaporkan hilangnya Siti, apapun risikonya. Saudara-saudara, inilah bukti bahwa cinta seorang ibu jauh lebih kuat daripada kebohongan seorang manusia. Senyum tipis Pak Suroyo mungkin bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa memadamkan firasat seorang ibu yang hatinya terus berteriak, "Anakku dalam bahaya." Saudara-saudara, setelah semalaman dihantui firasat buruk dan doa yang tak henti, Bu Karsimah akhirnya mantap mengambil langkah. Ia sadar, berhadapan langsung dengan Pak Suroyo tidak akan membawa hasil. Lelaki itu terlalu pandai menyembunyikan sesuatu. Maka, satu-satunya jalan adalah mencari perlindungan hukum. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi di Blitar. Pagi itu, ia berjalan kaki menuju jalan raya, lalu menumpang angkutan kota menuju pusat kabupaten. Perjalanan terasa panjang, bukan karena jarak, melainkan karena beratnya beban pikiran. Di tangannya tergenggam sebuah foto Siti Mulyani, lusuh tapi penuh makna. "Anakku, tunggulah. Ibu akan berusaha," gumamnya lirih sepanjang jalan. Sesampainya di kantor polisi, Bu Karsimah merasa tubuhnya gemetar. Gedung itu tampak sederhana, dengan halaman luas, tempat beberapa motor terparkir. Ia melangkah masuk ke ruang pelayanan. Disambut seorang petugas muda yang duduk di balik meja kayu. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya ramah. Dengan suara bergetar, Bu Karsimah berkata, "Saya ingin melaporkan anak saya. Namanya Siti Mulyani. Sudah lebih dari 3 bulan tidak ada kabar. Terakhir dia bekerja di peternakan babi milik Pak Suroyo." Petugas itu menatapnya sejenak, lalu mencatat beberapa hal di kertas laporan. "Sudah 3 bulan tidak ada kabar ya? Apakah biasanya anak ibu suka bepergian tanpa izin?" tanya sang polisi. "Tidak, Nak. Anak saya bukan tipe seperti itu. Dia selalu kirim uang untuk anak-anaknya, selalu telepon. Tapi sejak bekerja di sana, semua terputus. Saya yakin ada yang tidak beres," jawab Bu Karsimah dengan mata berkaca-kaca. Petugas itu mencoba menenangkan. "Bu, seringkali orang pergi tanpa pamit, mungkin ikut lelaki lain, atau pindah kerja ke kota besar. Itu hal biasa. Dari keterangan ibu, belum ada bukti kalau dia jadi korban kejahatan." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Bu Karsimah. Baginya, kehilangan anak bukanlah hal biasa. Ia menunduk, air matanya jatuh ke atas foto Siti yang tergenggam di tangannya. "Nak, saya ini ibunya. Saya tahu betul anak saya. Dia tidak akan pergi begitu saja meninggalkan 2 anaknya. Tolonglah, tolong bantu saya," pintanya dengan suara lirih. Melihat keteguhan itu, petugas akhirnya luluh. Ia menerima laporan resmi, menuliskan nama Siti Mulyani, alamat terakhir, dan keterangan bahwa ia terakhir bekerja di peternakan milik Pak Suroyo. Meski begitu, dalam catatan, kasus tersebut dikategorikan sebagai kehilangan sukarela, sebuah istilah untuk orang yang diduga pergi dengan kemauan sendiri. Ketika penjelasan itu disampaikan, Bu Karsimah hanya bisa mengangguk pelan. Hatinya kecewa, tapi ia tidak menyerah. "Baiklah, Nak, saya serahkan pada kalian. Yang penting sudah saya laporkan. Semoga ada jalan terang," katanya sambil menyeka air mata. Saudara-saudara, laporan sederhana itu mungkin tampak kecil di mata aparat, tapi bagi Bu Karsimah, itulah titik awal perjuangannya. Ia keluar dari kantor polisi dengan langkah goyah, namun di dalam dirinya tumbuh kekuatan baru. Ia tidak lagi sendirian. Kini ada berkas resmi yang mencatat hilangnya Siti. Beberapa hari kemudian, 2 polisi berpakaian sipil mendatangi peternakan Pak Suroyo untuk memeriksa. Mereka bertanya dengan sopan tentang Siti. Lagi-lagi, jawaban Suroyo sama. Siti sudah pergi dengan lelaki baru ke Jakarta. Ia bahkan menunjukkan barak kosong tempat Siti dulu tidur. Tidak ada barang pribadi, tidak ada bukti lain. Semua tampak wajar. Laporan polisi mencatat, subjek terakhir bekerja di peternakan, kemudian berhenti 3 bulan lalu. Diduga pergi secara sukarela. Tidak ditemukan tanda-tanda kejahatan. Bagi aparat, kasus ini dianggap selesai. Namun, bagi seorang ibu, kasus ini baru saja dimulai. Malam itu, Bu Karsimah duduk di kontrakan kecilnya di Blitar, menatap foto Siti di pangkuannya. Matanya basah, tangannya bergetar, tapi suaranya penuh tekad. "Saya tidak akan berhenti. Selama saya masih bernafas,
Saya akan cari kebenaran tentang anakku. Saudara-saudara, beginilah beratnya langkah seorang ibu ketika berhadapan dengan tembok birokrasi. Tapi ingatlah, doa dan kegigihan seorang ibu seringkali menjadi kunci terbongkarnya kebenaran yang tersembunyi. Dan dari sinilah benih sebuah penyelidikan besar mulai tumbuh, penyelidikan yang kelak membuka sisi gelap peternakan Pak Suroyo. Saudara-saudara, banyak orang mungkin akan berhenti ketika mendapati laporan mereka dianggap sepele, tapi tidak dengan Bu Karsimah. Meski polisi tingkat kabupaten mencatat hilangnya Siti Mulyani sebagai kehilangan sukarela, hati seorang ibu tidak bisa dibungkam. Ia tahu ada sesuatu yang salah, maka ia terus kembali ke kantor polisi, menanyakan perkembangan, meminta kabar. Meski jawabannya selalu sama, belum ada bukti baru Bu, mohon sabar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun, langkah Bu Karsimah tidak pernah surut. Hampir setiap pekan, tubuh renta itu tampak hadir di kantor polisi, membawa foto anaknya yang mulai lusuh, menanyakan hal yang sama dengan suara bergetar. "Nak, bagaimana laporan anak saya? Sudah ada kabar?" Meski sering pulang dengan tangan kosong, ia tidak pernah menyerah. Kegigihan seorang ibu tua itu mulai diperhatikan. Awalnya hanya sekadar bisik-bisik di antara para petugas. "Ibu itu lagi, ya, sudah berapa kali datang?" Namun, lambat laun, catatan kehadirannya menjadi bahan laporan ke tingkat provinsi. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Jarang sekali ada keluarga yang begitu konsisten, begitu yakin bahwa hilangnya seorang perempuan bukan sekadar keputusan pribadi. Berita tentang ketekunan Bu Karsimah akhirnya sampai ke telinga Kolonel Joko Pranoto, seorang perwira Polda Jatim yang dikenal teliti dan berpengalaman menangani kasus pelik. Saat menerima berkas tipis berisi laporan kehilangan Siti, ia membaca dengan seksama. Nama, Siti Mulyani. Status, janda. Alamat terakhir, bekerja di peternakan babi milik Pak Suroyo. Hilang sejak 3 bulan lalu. Kolonel Joko mendongak, menatap para penyidik muda di hadapannya. "Apa hanya satu orang?" tanyanya singkat. Seorang anggota menjawab, "Ada beberapa laporan lisan dari keluarga lain, Pak. Polanya mirip. Semua janda, semua sempat kirim uang rutin, lalu tiba-tiba berhenti total. Tapi belum ada yang resmi sekuat laporan Bu Karsimah." Alis Kolonel Joko berkerut. "Kalau polanya sama, ini bukan kebetulan. Kita bicara tentang lebih dari satu perempuan yang hilang. Semua bekerja di tempat yang sama. Itu sudah cukup alasan untuk telusuri lebih dalam." Suaranya mantap, penuh keyakinan. Saudara-saudara, disinilah titik baliknya. Dari laporan seorang ibu sederhana, kasus ini mulai naik ke tingkat provinsi. Kolonel Joko membentuk tim kecil, menugaskan beberapa anggota untuk menelusuri keluarga para janda yang pernah bekerja di peternakan Suroyo. Mereka mendatangi rumah-rumah sederhana di Demak, Pekalongan, Cilacap, bahkan hingga Cirebon. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Hampir semua cerita sama. Pada awalnya, janda-janda itu rajin mengirim uang ke rumah. Lalu, tiba-tiba berhenti total. Ketika ditanya ke peternakan, jawabannya selalu serupa. Dia sudah pergi dengan lelaki baru. Jawaban yang terdengar rapi, tapi tidak pernah dibuktikan dengan kehadiran nyata. Kolonel Joko menatap papan catatan yang kini dipenuhi nama-nama perempuan. Ia mengetuk mejanya pelan. "Kita tidak boleh anggap ini kebetulan. Semua tanda mengarah ke satu titik, peternakan itu." Sementara itu, di Blitar, Bu Karsimah terus bertahan di kontrakan kecil. Meski kehidupannya sulit, ia memilih tidak pulang ke Demak, karena yakin kebenaran hanya bisa ditemukan jika ia tetap dekat dengan lokasi. Setiap malam, ia berdoa lirih, sambil menatap foto Siti yang sudah mulai kusam. Doa seorang ibu ini, tanpa ia sadari, kini berjalan seiring dengan langkah tim khusus yang dipimpin Kolonel Joko. Saudara-saudara, begitulah keajaiban tekad seorang ibu. Dari kegigihan yang tampak kecil, lahirlah gerakan besar. Dari air mata yang jatuh di meja kantor polisi kabupaten, akhirnya terbuka jalan menuju penyelidikan tingkat provinsi. Dan dari sinilah, cerita panjang misteri hilangnya para janda di peternakan Pak Suroyo benar-benar mulai terungkap. Saudara-saudara, sebuah penyelidikan besar seringkali dimulai dari potongan kecil yang tampak sepele. Begitu pula dengan kasus hilangnya Siti Mulyani dan para janda lain di Blitar. Setelah menerima laporan dari Bu Karsimah, tim yang dipimpin oleh Kolonel Joko Pranoto mulai mengumpulkan data dari berbagai daerah, dan dari situlah perlahan sebuah pola mencurigakan terbentuk.
Tim penyidik mendatangi keluarga-keluarga para janda yang pernah bekerja di peternakan milik Pak Suroyo. Mereka pergi ke Demak, Pekalongan, Cilacap, hingga Cirebon. Di setiap rumah yang dikunjungi, cerita yang mereka dengar hampir selalu sama. Pada awalnya, para janda itu rajin mengirim uang. Ada yang setiap bulan, ada yang 2 minggu sekali. Uang itu digunakan untuk biaya sekolah anak, beli beras, atau menutup hutang keluarga. Kabar melalui telepon pun masih ada, meski singkat. Mereka bercerita bahwa pekerjaannya berat tapi gajinya lumayan. Namun, setelah beberapa bulan, tiba-tiba semuanya berhenti. Transfer uang terputus, telepon tidak pernah lagi terhubung, surat tidak pernah dibalas. Dan yang lebih aneh, setiap kali keluarga mencoba mencari tahu, jawabannya selalu sama. Dia sudah pergi dengan lelaki baru. Kolonel Joko menggeleng pelan ketika mendengar laporan demi laporan. Terlalu rapi, katanya singkat. Tidak mungkin semua janda itu pergi dengan alasan serupa, dan tidak mungkin semua putus komunikasi begitu saja. Ini bukan kebetulan, ini pola. Di papan besar ruang penyelidikan, nama-nama para janda ditulis dengan spidol merah. Di samping nama, ada catatan asal daerah, lama bekerja, tanggal terakhir mengirim uang, dan kapan kabar mereka terputus. Dari situ terlihat jelas, setiap korban memiliki pola waktu yang hampir sama. Bulan pertama hingga ketiga, masih rutin mengirim uang. Bulan keempat, komunikasi mulai jarang. Setelah itu, hilang total. Hasil ini membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah ada siklus di dalam peternakan itu, menerima janda baru, membiarkan mereka bekerja beberapa bulan. Lalu entah apa yang terjadi hingga mereka lenyap. Seorang penyidik muda bahkan menemukan bahwa setelah hilangnya tiap korban, selalu ada penarikan uang dalam jumlah besar dari rekening pribadi Pak Suroyo. Seolah-olah ada sesuatu yang selesai, lalu uang itu ditarik. Lapornya, saudara-saudara, inilah saat di mana penyelidikan berubah arah. Bukan lagi sekadar kasus kehilangan sukarela, melainkan sebuah pola mencurigakan yang melibatkan banyak korban dengan latar belakang serupa. Semua janda, semua miskin, semua lemah. Seakan-akan mereka dipilih karena tidak punya siapa-siapa untuk membela. Namun, Kolonel Joko tetap berhati-hati. Pola ini kuat, tapi hukum butuh bukti nyata. Kita tidak bisa menuduh hanya dengan dugaan. Kita perlu saksi. Kita perlu orang yang bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalam peternakan. Ucapan itu membuat ruangan hening. Semua menyadari, untuk membongkar misteri ini, dibutuhkan langkah berani menyusup langsung ke jantung peternakan Pak Suroyo. Sementara itu, Bu Karsimah yang tinggal di kontrakan kecil terus berdoa. Ia tidak tahu detail penyelidikan, tapi hatinya yakin polisi mulai benar-benar bergerak. Setiap malam, ia menatap foto Siti, berbisik, "Nak, tunggu sebentar lagi. Kebenaran pasti datang." Saudara-saudara, dari pola inilah misteri semakin terang. Tidak ada kebetulan. Para janda itu hilang dengan alur yang sama, dan semua jejak berhenti di satu tempat. Peternakan babi milik Pak Suroyo. Poin 11. Letnan Ratna Dewi menyamar jadi janda 650 kata. Saudara-saudara, setelah polisi menemukan pola hilangnya para janda di peternakan Pak Suroyo, satu hal menjadi jelas. Untuk mengungkap kebenaran, harus ada orang yang masuk ke dalam. Tanpa saksi mata, semua bukti hanya akan dianggap dugaan. Dan untuk misi berbahaya ini, Kolonel Joko Pranoto menunjuk seorang perwira muda bernama Letnan Ratna Dewi. Ratna masih berusia 28 tahun, wajahnya sederhana, sikapnya tenang. Meski muda, ia sudah berpengalaman dalam beberapa operasi intelijen. Kolonel Joko tahu, hanya perempuan seperti Ratna yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas penyamaran ini. Dalam rapat khusus, Kolonel Joko berkata dengan suara mantap, "Kita butuh orang yang bisa menyatu dengan pola yang selama ini diterima Suroyo. Ia hanya mau mempekerjakan janda, maka Ratna harus menyamar sebagai janda miskin yang sedang mencari pekerjaan." Ini satu-satunya cara. Ratna mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Dalam hatinya, ia sadar resiko yang akan ia hadapi tidak kecil. Masuk ke peternakan itu berarti menaruh nyawanya di ujung tanduk. Namun, ketika melihat daftar nama para janda yang hilang, hatinya mengeras. Kalau mereka bisa lenyap begitu saja, saya harus berani. Ini bukan sekadar tugas, ini soal kemanusiaan. Beberapa hari berikutnya, Ratna menjalani pelatihan khusus untuk mendalami perannya. Identitas barunya disiapkan dengan rapi,
Nama samaran Rina Kartikasari, seorang janda asal Brebes. Ceritanya, suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja, meninggalkan seorang anak kecil yang kini ia titipkan pada saudara perempuannya. Semua dokumen dipalsukan dengan detail KTP, surat keterangan desa, bahkan foto sederhana bersama anaknya disiapkan untuk memperkuat cerita. Ratna juga berlatih berbicara dengan logat desa, melatih ekspresi wajah agar tampak rapuh, dan menyesuaikan sikap tubuh seperti perempuan desa yang pasrah pada keadaan. Latihan itu singkat, tapi cukup membuatnya siap memainkan peran. Hari keberangkatan tiba, dengan pakaian lusuh, rambut digelung sederhana, dan tas kecil di tangan. Ratna berangkat menuju peternakan Suroyo. Ia berjalan melewati jalan tanah yang berdebu, jantungnya berdegup kencang. Dari kejauhan, gerbang besi tinggi, dan suara babi mulai terdengar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke depan gerbang. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Pak Suroyo sendiri. Lelaki paruh baya itu menatap tajam, matanya menyipit penuh selidik. "Siapa kamu?" tanyanya datar. Dengan suara bergetar, Ratna menjawab sesuai perannya. "Saya Rina, Pak, dari Brebes. Suami saya meninggal. Saya butuh kerja untuk anak saya." Ia menunduk, pura-pura gugup. Suroyo menatapnya lama sekali, seolah ingin membaca isi hatinya. Sunyi terasa mencekam. Ratna berusaha tetap tenang, meski di dalam dadanya jantung berdebar hebat. Akhirnya, bibir Suroyo melengkung tipis. "Kalau begitu, kamu bisa kerja di sini. Ada tempat tinggal. Tapi kerja harus rajin, jangan banyak tanya." Kalimat itu bagaikan tanda diterimanya Ratna di dalam lingkaran misteri. Dengan langkah pelan, ia dibawa masuk melewati pagar tinggi. Bau menyengat segera menyeruak, suara mesin samar terdengar dari kejauhan. Ia tahu, kini dirinya sudah berada di jantung sarang rahasia. Saudara-saudara, malam pertama Ratna di barak terasa panjang. Ia tidur di kasur tipis dengan dinding kayu yang lapuk. Dari luar, suara babi dan deru mesin bercampur dengan aroma menyengat yang membuat hidung perih. Ia sadar, setiap malam di sini adalah pertaruhan. Sedikit saja lengah, nyawanya bisa melayang. Namun, ia juga tahu, dari dalam sinilah kebenaran bisa terungkap. Dan langkah kecil yang baru ia ambil, mungkin menjadi awal terbongkarnya misteri besar peternakan Pak Suroyo. Saudara-saudara, sejak hari pertama tinggal di peternakan, Letnan Ratna Dewi yang menyamar sebagai Rina Kartikasari sudah menyadari ada sesuatu yang aneh. Dari sekian banyak bangunan di dalam pagar tinggi itu, ada satu tempat yang selalu mencuri perhatiannya. Sebuah gedung kecil di ujung peternakan yang disebut sebagai dapur pakan. Bangunan itu tampak kokoh, berdinding besi dengan pintu baja yang selalu terkunci rapat. Tidak ada jendela yang bisa dilihat jelas, hanya celah kecil di bagian atas untuk sirkulasi udara. Setiap malam, dari arah gedung itu terdengar suara mesin berderu keras, bercampur dengan aroma menyengat yang menusuk hidung. Bau itu berbeda dari bau biasa kandang babi, lebih tajam, lebih aneh, membuat dada sesak. Ratna memperhatikan dengan seksama. Tidak ada seorang pun pekerja lain yang diizinkan mendekat, apalagi masuk ke dalam. Hanya Pak Suroyo yang memegang kunci, dan ia selalu pergi ke sana seorang diri, biasanya menjelang tengah malam. Kenapa dapur pakan harus selalu terkunci? Bukankah pakan babi biasanya hanya campuran dedak, jagung, dan sisa makanan? Mengapa butuh mesin sebesar itu? Pertanyaan itu terus bergema di kepala Ratna. Pada siang hari, ia mencoba mendekat dengan alasan mengambil air. Namun, baru beberapa langkah saja, suara berat Suroyo tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya datar dengan tatapan tajam. Ratna buru-buru menunduk, pura-pura gugup. "Maaf Pak, saya salah jalan. Mau ambil air." Suroyo menatap lama, lalu menghela napas. "Jangan pernah mendekat ke sini. Bahaya. Banyak mesin besar. Bisa melukai orang." Ucapannya terdengar seperti nasihat, tapi nadanya dingin, penuh peringatan. Ratna bergegas pergi, wajahnya tampak lega di luar. Tapi di dalam hatinya firasat makin kuat. Bangunan itu menyimpan sesuatu. Malam harinya, ketika semua pekerja sudah tertidur, Ratna pura-pura merebahkan diri di kasur tipis baraknya. Tapi telinganya tetap waspada. Benar saja, suara mesin dari arah dapur pakan kembali terdengar, lebih keras dari biasanya, berderu lama sekali. Sesekali tercium aroma kimia yang menusuk, membuat hidungnya perih.
Dengan hati-hati ia bangkit, lalu berjalan perlahan ke arah gudang tua yang berada tidak jauh dari dapur pakan. Dari celah papan kayu yang bolong, ia mencoba mengintip. Samar-samar, ia melihat cahaya lampu terang di dalam dapur pakan, bayangan mesin berputar, dan sesekali sosok Suroyo yang sedang mengoperasikan sesuatu. Ratna tidak bisa melihat jelas apa yang sedang dimasukkan ke dalam mesin itu, tapi lantai tampak basah, seolah baru disiram air. Suara gesekan sikat terdengar, diikuti bunyi air kotor mengalir ke saluran pembuangan. Semua itu menambah rasa curiganya. Apa sebenarnya yang dikerjakan di balik pintu baja itu? Ia buru-buru kembali ke baraknya, lalu menulis laporan singkat dengan kode rahasia yang sudah disiapkan. Pesan itu dikirim melalui alat komunikasi kecil yang tersembunyi di bajunya. Isi laporannya jelas, ada bangunan khusus bernama dapur pakan, selalu terkunci, hanya Suroyo yang masuk. Setiap malam terdengar mesin keras dan bau menyengat, sangat mencurigakan. Laporan itu diterima oleh Kolonel Joko Pranoto di markas penyelidikan. Setelah membacanya, ia mengerutkan dahi. Inilah kunci, kita semakin dekat. Saudara-saudara, malam demi malam, Ratna terus mencatat semua detail. Jam mesin beroperasi, berapa lama bunyinya, bahkan intensitas bau yang keluar. Semua ia kirimkan dalam laporan singkat. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa dapur pakan bukanlah sekadar tempat mencampur makanan ternak. Namun, penyelidikan dari dalam tidaklah mudah. Ratna harus menjaga perannya sebagai janda miskin yang pasrah. Sedikit saja ia menunjukkan rasa ingin tahu, nyawanya bisa melayang. Setiap kali Suroyo menatapnya dengan mata penuh selidik, tubuhnya terasa dingin. Tapi di balik rasa takut itu, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia harus membongkar rahasia di balik dapur pakan. Saudara-saudara, disinilah cerita makin mencekam. Sebuah bangunan sederhana yang disebut dapur pakan ternyata menyimpan misteri besar. Dan Ratna, seorang perempuan muda yang menyamar demi kebenaran, kini semakin dekat dengan rahasia yang selama ini menelan begitu banyak nyawa janda tak bersalah. Saudara-saudara, dalam sebuah penyelidikan, terkadang kebenaran muncul bukan dari tempat yang paling mencolok, tetapi dari sudut-sudut kecil yang sering diabaikan. Begitu pula dengan pengalaman Letnan Ratna Dewi yang menyamar sebagai Rina Kartikasari. Setelah beberapa malam memperhatikan misteri dapur pakan, firasatnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di area peternakan. Suatu sore, ketika pekerja lain sibuk membersihkan kandang, Ratna memperhatikan sebuah bangunan tua di dekat dapur pakan. Bangunan itu tampak hampir tak terurus, atapnya bocor, dindingnya dipenuhi jaring laba-laba, dan pintunya setengah terbuka, seolah-olah tempat itu tidak lagi digunakan. Namun, bagi seorang intel, justru gedung-gedung yang dibiarkan sering kali menyimpan rahasia. Ratna berpura-pura mencari kayu bakar, lalu perlahan melangkah masuk ke gudang tua itu. Bau debu dan kelembapan langsung menyergap. Matanya menyapu ruangan yang dipenuhi karung bekas, kotak kayu, dan peralatan berkarat. Awalnya tampak biasa saja, namun di sudut ruangan, ia melihat sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat. Dengan hati-hati, ia membuka penutup peti itu. Dan, saudara-saudara, apa yang ditemukannya membuat tubuhnya kaku. Di dalamnya tersimpan pakaian perempuan yang kusut, beberapa tas kecil, serta perhiasan murahan cincin perak, kalung plastik, gelang manik-manik. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, melainkan cukup banyak, jelas milik beberapa orang berbeda. Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri. Barang-barang itu bukan milik sembarang orang. Ia tahu, ini adalah jejak dari para janda yang hilang. Mereka mungkin tak pernah pulang, tapi barang pribadi mereka masih tertinggal di tempat ini, tersembunyi seperti saksi bisu sebuah tragedi. Tangannya bergetar, namun ia cepat menguasai diri. Dengan kamera kecil yang tersembunyi di bajunya, Ratna memotret isi peti itu satu persatu. Ia memastikan setiap detail terekam: pakaian kusut, tas kecil dengan nama terukir, bahkan sebuah selendang batik yang tampak masih baru. Setelah cukup bukti, ia menutup kembali peti itu dengan posisi semula, memastikan tidak ada yang berubah agar tak menimbulkan kecurigaan. Lalu ia keluar dari gudang dengan langkah biasa, seolah hanya lewat. Namun, di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipis. Malamnya, Ratna menulis laporan singkat yang dikirim ke markas. Telah ditemukan barang-barang pribadi milik beberapa perempuan di gudang tua. Pakaian, tas, dan perhiasan murah, diduga kuat milik korban yang hilang.
foto terlampir. Ketika laporan itu diterima, Kolonel Joko Pranoto membaca dengan wajah serius. Ia menatap foto-foto yang dikirim Ratna, lalu menghela napas berat. Ini bukti penting. Kita harus cocokkan dengan keluarga korban, ucapnya pada tim. Beberapa penyidik mengangguk dengan wajah tegang. Mereka tahu, barang-barang pribadi seperti ini sering menjadi kunci dalam kasus orang hilang. Jika keluarga mengenali milik mereka, maka kebohongan Suroyo semakin sulit dipertahankan. Sementara itu, Ratna tetap berusaha bersikap normal. Siang hari ia bekerja keras di kandang, malam hari ia berbaring di barak dengan telinga selalu waspada. Namun, kini hatinya dipenuhi rasa haru sekaligus ngeri. Haru, karena ia sudah menemukan jejak para janda yang hilang bukti bahwa mereka benar-benar pernah ada di sini. Ngeri, karena ia tahu betapa dekat dirinya dengan bahaya. Sekali saja Suroyo mengetahui apa yang ia lakukan, nyawanya bisa berakhir sama tragis dengan para korban. Saudara-saudara, disinilah titik terang pertama mulai muncul. Barang-barang sederhana, sebuah tas, selembar selendang, cincin murahan menjadi saksi bisu dari misteri besar yang selama ini tertutup rapat. Dan berkat keberanian Ratna, jejak itu kini terekam dalam foto yang siap mengguncang penyelidikan. Namun, jalan menuju kebenaran masih panjang. Dapur pakan yang selalu terkunci itu masih berdiri sunyi, menyembunyikan rahasia yang lebih gelap dari sekadar barang-barang peninggalan. Saudara-saudara, setelah menemukan barang-barang pribadi milik para korban di gudang tua, kecurigaan Letnan Ratna Dewi terhadap bangunan dapur pakan semakin menguat. Semua tanda mengarah ke sana. Bau kimia menyengat, suara mesin yang selalu berderu di malam hari, dan kenyataan bahwa hanya Pak Suroyo yang boleh masuk ke dalamnya. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Deru mesin dari dapur pakan terdengar lebih keras dari biasanya. Getarannya seolah merambat sampai ke lantai barak. Ia berbaring dengan mata terbuka, jantung berdebar, lalu membuat keputusan berani. Malam ini, ia harus melihat sendiri apa yang terjadi di dalam bangunan itu. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari baraknya. Udara malam terasa lembab, bercampur bau menyengat yang menusuk hidung. Ia berjongkok di balik tumpukan karung pakan, mendekat perlahan ke arah dapur pakan. Cahaya lampu neon terlihat terang dari celah pintu baja yang tidak tertutup rapat. Ratna menahan napas, lalu mendekat sedikit. Dari celah kecil di dinding besi, ia bisa melihat samar bayangan Pak Suroyo. Lelaki itu sedang mengoperasikan sebuah mesin besar. Tubuhnya basah oleh keringat, gerakannya cepat dan hati-hati. Sesekali ia menuangkan cairan dari jerigen besar ke dalam mesin. Bau kimia langsung semakin pekat, membuat mata Ratna perih. Lantai di dalam ruangan tampak basah, berkilat terkena cahaya lampu. Ratna juga mendengar suara air yang mengalir, seperti ada yang sedang disiram atau dibersihkan. Beberapa kali terdengar suara benda jatuh berat, diikuti deru mesin yang makin keras. Dengan tangan gemetar, Ratna mengangkat kamera kecil yang tersembunyi di bajunya. Ia mencoba mengambil beberapa foto dari celah itu. Hasilnya samar, tapi cukup menunjukkan keberadaan mesin besar, jerigen cairan kimia, dan aktivitas mencurigakan yang dilakukan Suroyo. Namun, saudara-saudara, saat Ratna sedang fokus memotret, tiba-tiba pintu dapur pakan berderit terbuka. Pak Suroyo keluar. Ratna panik. Ia segera merapat ke tumpukan karung, menahan napas sekuat tenaga. Dari jarak hanya beberapa meter, ia bisa melihat Suroyo berdiri di depan pintu, wajahnya berkeringat, matanya menyapu sekeliling. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap sambil terus menatap ke arah sekitar. Detik-detik itu terasa seperti seabad. Jika Suroyo sedikit saja mendekat, Ratna pasti ketahuan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut terdengar. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Suroyo akhirnya kembali masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu rapat-rapat. Suara mesin kembali meraung, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ratna menghela napas panjang, hampir terisak karena lega. Ia segera mundur perlahan, lalu kembali ke baraknya. Sesampainya di dalam, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, malam ini ia nyaris ketahuan. Jika saja Suroyo lebih curiga, mungkin nyawanya sudah melayang. Namun, meski penuh resiko, malam itu membawa hasil penting. Ratna kini punya foto yang memperlihatkan mesin besar, jerigen cairan, dan aktivitas misterius di dalam dapur pakan. Semua itu ia tuliskan dalam laporan singkat untuk Kolonel Joko.
Saya melihat Suroyo mengoperasikan mesin besar di dapur pakan, menuangkan cairan kimia dari jerigen. Lantai tampak basah, ada suara benda berat jatuh. Hampir ketahuan, tapi berhasil selamat. Foto terlampir. Ketika laporan itu tiba di markas, Kolonel Joko membaca dengan wajah serius. Ini semakin jelas. Dapur pakan bukan sekadar tempat membuat pakan babi. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di dalamnya, ujarnya dengan nada tegas. Saudara-saudara, malam itu menjadi titik di mana misteri hampir terbuka, namun juga hampir merenggut nyawa Ratna. Dari balik celah sempit, ia menyaksikan sendiri kegelapan yang selama ini tersembunyi. Dan ia tahu, waktunya tidak banyak. Cepat atau lambat, Suroyo akan mulai curiga. Saudara-saudara, inilah puncak dari perjalanan panjang yang penuh air mata dan bahaya. Setelah laporan demi laporan dari Letnan Ratna Dewi yang menyamar, bukti foto mesin misterius, jerigen berisi cairan kimia, serta penemuan barang-barang pribadi milik para korban, polisi akhirnya memiliki alasan kuat untuk bertindak. Kolonel Joko Pranoto memutuskan, operasi besar harus dilakukan. Rapat digelar di markas Polda Jatim. Kolonel Joko berdiri di depan peta besar yang menunjukkan lokasi peternakan. Suaranya tegas. Tim A masuk dari gerbang depan. Tim B mengepung dari sisi timur dekat gudang. Tim C masuk lewat jalur belakang yang berbatasan dengan sungai. Target kita jelas, amankan Suroyo hidup-hidup, selamatkan Letnan Ratna, dan pastikan bukti dari dapur pakan tidak hilang. Semua bergerak serentak, tidak boleh ada yang bocor. Malam itu, langit Blitar gelap pekat. Udara lembab, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Puluhan polisi berpakaian hitam merayap dalam senyap, menyusuri jalan tanah yang berdebu. Lampu senter dimatikan. Komunikasi hanya melalui kode tangan dan radio berbisik. Di dalam barak, Ratna gelisah. Ia sudah merasa Suroyo mulai curiga padanya. Tatapan lelaki itu semakin sering mengikuti gerak-geriknya. Malam itu, deru mesin dari dapur pakan kembali terdengar keras. Ratna menatap langit dari jendela kecil, berbisik lirih. Semoga malam ini semua berakhir. Tiba-tiba, pintu baraknya terbuka. Pak Suroyo berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin. "Rina, ikut saya," katanya datar. Ratna terkejut, tapi ia pura-pura patuh. Dengan langkah pelan, ia mengikuti Suroyo menuju dapur pakan. Bau kimia makin menusuk. Namun, saudara-saudara, saat Suroyo membuka pintu baja dapur pakan dan mengajak Ratna masuk, suara keras mengguncang malam. Brak! Gerbang depan didobrak. Teriakan komando menggema. "Polisi, jangan bergerak!" Suroyo terperanjat. Ia mendorong Ratna ke samping, berusaha menutup pintu, tapi sudah terlambat. Dari berbagai arah, pasukan polisi menyerbu masuk, mengepung setiap sudut. Kolonel Joko sendiri memimpin dari depan. Suaranya lantang. "Tangkap dia hidup-hidup!" Suroyo meraih linggis, hendak melawan. Tapi 3 polisi dengan sigap melumpuhkannya. Tangannya diborgol, wajahnya dipaksa menunduk. Matanya menyala penuh kebencian. Sempat melirik tajam ke arah Ratna sebuah tatapan ancaman terakhir. Ratna terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Seorang polisi wanita segera menyelimutinya, menariknya keluar dari ruangan. "Kamu selamat sekarang," bisiknya. Ratna hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, tim forensik masuk ke dapur pakan. Mesin besar itu dihentikan. Jerigen-jerigen berisi cairan kimia diamankan. Dari lantai basah, sampel cairan diambil. Bau menyengat semakin jelas ketika lantai disikat. Seorang teknisi berbisik, "Ini bukan pakan biasa. Ada residu biologis." Di halaman, Kolonel Joko berdiri tegak, menatap bangunan itu dengan wajah berat. "Akhirnya, misteri ini terbuka," ucapnya lirih. Keesokan harinya, hasil laboratorium keluar. Cairan yang ditemukan di mesin terbukti mengandung natrium hidroksida dalam jumlah besar, bahan kimia keras yang bisa melarutkan jaringan biologis. Dari sampel lantai dapur pakan, tim berhasil mengidentifikasi jejak DNA berbeda. Meski sebagian rusak, itu cukup menunjukkan bahwa lebih dari 1 individu pernah dihilangkan di sana. Di ruang interogasi, Suroyo akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan wajah pucat, ia berkata, "Aku tidak pernah percaya pada perempuan sejak istriku meninggalkanku. Mereka semua pengkhianat. Aku pura-pura baik, memberi mereka pekerjaan. Lalu aku hukum mereka." Kata-katanya dingin, membuat ruangan membeku. Saudara-saudara, berita penangkapan Suroyo menyebar cepat.
Warga desa yang dulu memandangnya sebagai dermawan tak percaya bahwa di balik senyum tenang itu tersembunyi kebiadaban. Keluarga korban yang dipanggil ke markas polisi menangis pilu ketika diperlihatkan barang-barang pribadi yang mereka kenali. Bu Karsimah, Ibu Siti Mulyani, terisak sambil memeluk foto anaknya. Meski hatinya hancur, setidaknya ia kini tahu kebenaran. Nak, engkau tidak hilang begitu saja. Kebenaranmu akhirnya terungkap, katanya dengan suara lirih. Ratna berdiri di samping Kolonel Joko, matanya basah. Pak, kalau polisi terlambat sedikit saja, mungkin saya tidak keluar hidup-hidup, ucapnya dengan suara bergetar. Kolonel Joko menepuk bahunya. Keberanianmu menyelamatkan banyak nyawa. Tanpamu, misteri ini mungkin tak pernah terbongkar. Saudara-saudara, demikianlah akhir dari kisah kelam peternakan babi di Blitar. Sebuah tragedi yang merenggut banyak nyawa, namun juga menjadi bukti bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditutup rapat. Pada akhirnya, keadilan ditegakkan, dan masyarakat diingatkan. Jangan pernah abai pada tanda-tanda janggal di sekitar kita.